Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra, Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin berbicara, kebetulan pagi-pagi, tadi saya baca buku ya, biasa saya baca buku tuh di Kindle seperti ini. Dan buku yang saya baca ini judulnya People Can Drive You Crazy If You Don't Want To. If You Don't Give Them Keys, gitu ya. People can drive you crazy if you don't give them keys. Nah, bab yang saya baca pada kesempatan kali ini adalah berkaitan tentang yang namanya kebaikan. Ya, jadi banyak orang tuh yang masih di dalam konteks saat ini mungkin orang tidak terlalu lagi yakini gitu ya bahwa kalau kita baik sama orang lain itu akan bermanfaat, akan berguna gitu ya. Banyak orang yang mulai merasa bahwa selama ini saya baik sama orang lain, tapi kenapa kok saya tetap dapat kesulitan di dalam kehidupan saya. Saya merasa apa yang saya sudah berikan kepada orang lain kelihatannya tidak ada dampaknya sama sekali. Dan itu yang membuat pikiran-pikiran kita menjadi negatif ya, negatif terhadap orang lain. Kita tidak bisa pungkiri ya, saya sendiri juga merasakan bahwa ketika ada orang yang berbuat tidak baik kepada kita ataupun tidak sesuai dengan harapan kita, kita bisa menjadi agak sedikit mungkin yang dibilang tuh trauma gitu ya, berhadapan dengan orang itu lagi. Bahkan kita nggak mau gitu melakukannya. Namun seringkali yang kita lupa adalah bahwa banyak di antara keadaan yang kita alami tersebut mungkin memang merupakan suatu proses di dalam kehidupan kita yang mau tidak mau kita harus lalui. Itulah mengapa saya selalu menyatakan perlu sadar, perlu ikhlas, dan perlu sabar. Ini mantra yang saya selalu kaitkan dengan kondisi kehidupan kita sehari-hari. Karena di dalam buku ini pun dikatakan bahwa seringkali menjadi baik itu buat orang itu malah menghambat orang itu mencapai kesuksesan. Banyak orang berpendapat bahwa kayaknya kalau misalnya kita itu disuruh beli buku, sekarang itu jarang banget orang yang membeli buku yang buat dia jadi baik gitu ya. Kebanyakan orang tuh beli buku bagaimana biar tetap sehat, biar tetap kaya, biar jadi kaya, biar tetap sehat, biar jadi sehat gitu ya. Itu pokoknya lebih banyak berkaitan dengan sifat-sifat materialistik yang seperti itu. Termasuk juga kesehatan kita. Tidak ada salahnya. Ya, tidak ada salahnya. Tapi sedikit banget ya orang yang kalau kita bilang itu mau menginvestasikan waktu dan uangnya membeli buku bagaimana cara belajar untuk menjadi lebih baik, menjadi orang baik. Ya, ini yang seringkali menjadi kesulitan di dalam kehidupan, ya. Karena pada dasarnya kita ini rata-rata memang dan perlu disadari saya sendiri mungkin masih demikian, makanya saya ingin sharing dengan teman-teman. Itu masih ada istilahnya tuh take and give gitu ya katanya. Wah, ini istilah yang adanya di Indonesia aja katanya sih, menurut orang-orang yang pernah saya temui gitu. Di Amerika atau di negara asli seperti Inggris, Amerika yang bahasa Inggrisnya itu sebenarnya nggak ada itu istilah take and give gitu. Jadi istilahnya kalau lu kasih, gue kasih juga. Atau kamu kasih saya juga kasih kamu, kayak gitu. Itu kelihatannya mengambil dan memberi itu kelihatannya agak sedikit transaksional banget gitu ya. Nah, padahal ya yang dikatakan juga The Science of Kindness di dalam buku ini dikatakan bahwa yang paling penting itu adalah bagaimana kita mau melakukan perbuatan baik. Bagaimanapun tanggapan orang itu terhadap perbuatan baik kita nggak terlalu peduli lagi. Karena kita melakukan perbuatan baik itu bukan karena ingin diperlakukan baik, tetapi karena itu yang benar. Ya, jadi ingat ya sekali lagi bahwa kita melakukan perbuatan baik itu bukan karena kita
ingin diperlakukan baik. In return kan jadinya, kebalikannya. Tetapi kita melakukan perbuatan baik itu karena itulah yang benar. Jadi kalau misalnya nih, untuk kesehatan jiwa saya selalu bilang, hindarilah orang-orang yang toksik. Hindarilah orang-orang yang manipulatif. Ya, itu kalau buat teman-teman yang memang belum belajar bagaimana menyadari keadaannya sendiri. Tetapi yang menjadi kesulitannya adalah mengapa di dalam buku ini dikatakan kalau kita ketemu sama orang-orang yang crazy ya, atau yang gila lah, kata istilah dia itu, yang membuat dia itu jadi nggak nyaman, membuat kita semua nggak nyaman. Maka kalau kita ketemu sama orang-orang seperti ini dan kita tidak bisa menghindarinya, ya, sedangkan kita nggak bisa jadi orang yang jahat atau kita nggak bisa jadi orang yang pengen balas dendam sama mereka, maka yang paling penting adalah kita tetap melakukan kebaikan dengan dasar pikiran tadi, bahwa kita melakukannya karena kebenaran, bukan karena kita ingin diperlakukan sebaliknya. Wah, ini luar biasa menurut saya. Ini adalah tataran mental yang lebih tinggi lagi dari sekedar kita berbuat baik saja ya. Tapi ini berbuat baik pada orang yang tidak melakukan hal itu kepada kita loh. Jadi istilah take and give-nya jadinya nggak masuk gitu istilahnya, kayak tadi teman-teman bilang ya. Dan di dalam buku ini juga dikatakan bahwa memang sainsnya itu ada gitu ya, latar belakang keilmuan yang berkaitan dengan ini. Di mana dikatakan bahwa kalau misalnya kita melihat seseorang yang berbuat baik dan kita juga merasakan adanya kebaikan di dalam perbuatan itu, ketulusan, genuine ya, keasliannya, maka itu akan mengubah kita dan orang-orang sekitar yang berada pada rentang range orang yang melakukan kebaikan tersebut. Jadi kalau kita setiap hari menerima kebaikan-kebaikan orang, menerima asupan-asupan yang baik dari lingkungan, hal-hal yang membuat kita tenang ya, hal-hal yang akan membuat kita baik, maka pastinya kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Maka daripada itu, kita perlu untuk bergaul dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Kita lebih harus banyak berada pada situasi di mana kita mendapatkan situasi kebaikan. Ya, tidak heran banyak orang yang menjadi sukarelawan, ingin melakukan perbuatan baik, karena mereka merasa ada energi positif yang didapatkan dari bagaimana melakukan perbuatan baik tersebut. Dan ini tentunya akan sangat penting buat kita menghadapi kehidupan yang serba cepat, kadang-kadang sangat mencemaskan kita semua ini, dan membuat kita akhirnya tidak mampu mengatasi keadaan kita. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.